Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Armadita, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini, nama saya Salsabila Fatika Rifani dari Prodi Hukum Keluarga Islam akan menyampaikan ulasan tentang prokes 5M dan pentingnya vaksin bagi kita. Sebelum itu, datang dari COVID-19. COVID-19 adalah suatu virus yang menyerang tubuh manusia, terutama pada organ pernafasan. Sehingga dikarenakan pernafasan yang tidak lancar menyebabkan pengendapan dahak yang berakibat manusia akan menjadi batuk. Ketika telah batuk dan susah untuk mengeluarkan dahak atau dibarengi dengan nyeri ulu hati atau sakit pada daerah sekitarnya, maka yang terjadi manusia tersebut akan pening atau pusing. Ketika telah pening dan pusing, biasanya akan merambat pada demam, panas yang tinggi. Maka hal tersebut sering kita jumpai ketika kita akan flu. Namun COVID-19 kali ini memiliki ciri khas tersendiri dari virus yang dibawa, yakni ketika seorang manusia indera perasanya sudah tidak lagi berfungsi, makan tak enak, minum tak enak, dan juga pernafasan atau indera penciuman yang sudah tidak lagi berfungsi. Mencium bau apapun sudah tidak terasa baunya. Maka ciri khas tersebutlah yang memperlihatkan COVID-19 tersebut telah menyerang diri Anda. Maka ketika ciri-ciri tersebut telah hadir pada diri kita, jangan panik. Kita harus senantiasa menjaga diri kita dari kerumunan orang-orang banyak, terutama keluarga kita dan orang-orang yang seperti yang telah beredar dalam laman Sehat Negeriku telah menyatakan bahwa COVID-19 yang begitu ganas ini telah menghilangkan lebih dari 2048 juta jiwa manusia, masyarakat kita Indonesia. Angka kematian yang begitu drastis dari lonjakan COVID-19 hingga pada tanggal 11 Agustus. Maka timbullah pertanyaan teman-temanku, jika prokes 5M dan vaksin tidak kita jalankan, apa yang akan terjadi? Coba deh teman-teman kita bayangkan, jikalau 5M, prokes 5M yang seharusnya kita tetapkan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas kita, tidak kita jalankan, maka yang terjadi, kita yang sehat berdekatan dengan teman kita yang mungkin sedang sakit, lantas dia tidak menggunakan masker, maka virus yang ia bawa akan beredar di dekat kita. Kemudian kita menghirupnya, kemudian kita bersalaman dengannya, dan tanpa kita sadari, kita mengusap wajah, mengusap hidung, menyentuh bibir. Hal ini yang mengakibatkan penularan virus itu semakin berkembang. Dan sebaliknya, jikalau kita yang sakit, lalu kita tidak menjalankan untuk memakai masker, berdekatan dengan teman kita, keluarga kita, atau orang-orang yang kita sayangi, maka sama saja kita memberikan kesempatan untuk mereka agar mereka bisa merasakan sakit. Bagaimana teman-teman? Kemudian
tentang mencuci tangan. Jika tangan kita tidak bersih, lalu menyentuh barang-barang yang akan disentuh oleh banyak orang, seperti gagang pintu, atau kloset, kulkas, dan sebagainya, hal itu pun dapat mengakibatkan penyebaran virus akan semakin berkembang biak. Kemudian tentang menjaga jarak. Jika kita berdekatan dengan teman kita, saudara kita, atau siapapun yang kita temui, lalu kita melakukan interaksi berbicara, kemudian di saat itu kita sedang sakit, maka belum tentu menjamin virus yang kita bawa tidak akan beredar di dekat mereka. Terutama ketika kita berbicara, yang kemungkinan besar dapat menjangkiti orang yang kita temui ketika kita tidak menjaga jarak, ialah ketika kita berbicara lalu tanpa sengaja dan tanpa kita sadari air liur kita terkena pada masker kita, dan masker yang kita gunakan pun tidak efektif untuk menyaring bakteri-bakteri atau virus-virus yang ada di dekat kita, maka kemungkinan besar orang yang kita ajak berinteraksi tersebut akan mampu tertular virus yang ada pada tubuh kita. Maka mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan pun sangat diperlukan untuk menerapkan prokes 5M tersebut. Karena jika kita tetap menjaga diri kita di dalam rumah kita dan mengikuti aturan untuk mengurangi mobilitas atau berinteraksi di luar, maka sangat berkemungkinan kecil kita akan menghadiri perkumpulan-perkumpulan yang bersifat kerumunan. Ketika prokes 5M telah kita jalani, maka selanjutnya diperlukan kekebalan tubuh agar kita, ketika kita lemah, tubuh sudah mampu dan siap untuk melawan virus COVID-19 ini. Maka masyarakat Indonesia diwajibkan untuk melakukan vaksin. Melalui vaksin, tubuh akan terlindungi dengan cara membentuk respon antibodi tanpa harus sakit terlebih dahulu. Artinya, vaksin COVID-19 mampu melindungi tubuh seseorang dari infeksi virus corona. Tidak hanya itu, jika kamu terinfeksi virus corona, vaksin bisa membantu mencegah tubuhmu dari sakit parah atau potensi munculnya komplikasi serius. Dan juga melalui vaksinasi, kamu tak hanya melindungi diri kamu sendiri, tetapi juga membantu melindungi orang lain dari paparan virus corona. Terlebih kelompok orang yang berisiko tinggi terkena masalah medis yang parah sebagai dari dampak virus corona. Dan juga melalui vaksinasi, kamu tak hanya melindungi diri kamu sendiri, tetapi juga membantu melindungi orang lain dari paparan virus corona. Terlebih kelompok orang yang berisiko tinggi terkena masalah medis yang parah sebagai dari dampak virus corona.